semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang teori uang dan contoh uang. Jadi di sini membahas tentang pengertian uang. Uang merupakan suatu alat pertukaran dalam transaksi ekonomi yang dianggap sebagai suatu benda yang diterima secara umum, sebagai pembayaran atas barang dan jasa, serta sebagai penyimpanan nilai dan unit akun yang dapat digunakan untuk mengekspresikan harga. Ada beberapa teori tentang uang yang diajukan oleh para ekonomi terkemuka. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama itu adalah teori uang Keynes, menyatakan bahwa uang bukan hanya alat tukar, tetapi juga alat untuk menyimpan nilai dan sebagai alat pembayaran utang. Kedua, teori kuantitas uang oleh Irving Fisher, menyatakan bahwa jumlah uang dalam suatu perekonomian berhubungan langsung dengan tingkat harga barang dan jasa yang beredar. Sedangkan yang ketiga, menurut Friedman, bahwa tingkat pertumbuhan uang berpengaruh langsung terhadap tingkat inflasi dalam jangka panjang. Dan yang keempat, menurut teori uang neoklasik, tingkat harga dan output ditentukan oleh keseimbangan antara penawaran dan permintaan uang, sebagaimana dijelaskan oleh persamaan kuantitas uang. Dan yang terakhir merupakan pendekatan ekonomi yang menekankan peran penting uang dalam menentukan tingkat inflasi dan aktivitas ekonomi. Jadi di sini ada contoh transaksi zaman sekarang. Yang pertama itu ada transfer bank antar negara, kartu debit atau kredit, pembayaran cryptocurrency, Western Union atau MoneyGram. Yang terakhir ada investasi global. Nah, kita simak pembahasannya di slide berikutnya. Oke, jadi yang pertama itu ada transfer bank antar negara, di mana kegiatan keuangan yang melibatkan transfer dana, perdagangan valuta asing, dan layanan keuangan lainnya antara bank di berbagai negara. Ini juga sering terjadi dalam perdagangan internasional, investasi luar negeri, dan transfer uang antar individu atau perusahaan dari negara yang berbeda. Transaksi semacam itu dapat melibatkan konversi mata uang, biaya transfer, dan peraturan kepatuhan internasional yang kompleks. Yang kedua ada kartu debit atau kredit. Kartu debit kredit ini adalah kartu yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi di luar negeri, baik untuk pembelian barang dan layanan maupun penarikan uang tunai. Namun, penggunaan kartu debit kredit antar negara mungkin melibatkan biaya tambahan, seperti biaya konversi, mata uang, atau biaya transaksi lintas batas. Selain itu juga, ada juga risiko keamanan yang harus dipertimbangkan, sehingga pengguna harus selalu waspada terhadap penipuan atau aktivitas yang mencurigakan saat menggunakan kartu mereka di luar negeri. Yang ketiga ada pembayaran cryptocurrency. Pembayaran ini menggunakan salah satu cara transaksi yang semakin populer pada zaman sekarang, termasuk dalam konteks transaksi antar negara. Meskipun pembayaran menggunakan cryptocurrency menawarkan keuntungan seperti biaya transaksi rendah dan kemudahan akses global, namun juga penting untuk diingat bahwa fluktuasi nilai kripto bisa menjadi risiko. Selain itu, pengguna juga perlu memastikan bahwa transaksi mereka aman dan terjamin. Selanjutnya adalah transaksi MoneyGram. Transaksi ini adalah metode yang umum digunakan untuk transfer uang antar negara, terutama bagi individu yang ingin mengirim uang secara cepat dan aman. Meskipun MoneyGram ini menyediakan kemudahan dalam layanan, pengguna perlu memperhatikan biaya transfer yang mungkin tinggi.
dan nilai tukar yang bisa kurang menguntungkan. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan aman dan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh layanan tersebut untuk mencegah penipuan atau kehilangan dana. Yang terakhir ada investasi global, di mana investasi ini melibatkan pembelian saham, obligasi, reksadana, atau aset lain di luar negeri. Jadi di sini ada contoh mata uang Baht Thailand, di mana mata uang ini adalah mata uang resmi Thailand yang biasanya disingkat sebagai THB. Baht Thailand terbagi menjadi 100 satang. Mata uang ini digunakan secara luas di seluruh Thailand untuk semua transaksi ekonomi, termasuk pembelian barang jasa serta perdagangan internasional. Sejarah mata uang Thailand dimulai pada abad ke-19 dengan menggunakan koin perak Baht di Siam. Pada tahun 1857, Siam mengadopsi sistem mata uang modern berbasis Baht. Didirikannya Bank of Thailand pada tahun 1902 dan terus mengalami perkembangan, termasuk modernisasi desain dan kebijakan moneter. Meskipun Thailand mengalami perubahan politik dan ekonomi, Baht tetap menjadi simbol stabilitas ekonomi dan kedaulatan negara tersebut. Nah, jadi contoh yang kedua itu ada mata uang Dong Vietnam. Mata uang resmi Vietnam adalah Dong, yang biasanya disingkat sebagai VND. Dong Vietnam terbagi menjadi 100 shu, meskipun penggunaan shu pada prakteknya sangat jarang dijumpai. Mata uang ini digunakan secara luas di seluruh negara untuk semua transaksi ekonomi, termasuk pembelian barang dan jasa serta perdagangan internasional. Jadi, apa sih yang membedakan cara transaksi uang Dong Vietnam dan Baht Thailand? Di sini ada beberapa penjelasan meliputi Baht Thailand lebih cenderung menggunakan teknologi pembayaran modern seperti kartu debit, kredit, dan dompet digital. Sementara itu, transaksi dengan Dong Vietnam masih sering dilakukan secara tunai, meskipun penggunaan kartu debit, kredit, dan dompet digital semakin meningkat. Dan juga Baht Thailand cenderung memiliki nilai tukar yang lebih stabil dan kuat dibandingkan dengan Dong Vietnam. Bank Sentral Thailand memiliki kebijakan moneter yang konsisten untuk menjaga stabilitas nilai Baht. Sementara itu, Dong Vietnam telah mengalami beberapa periode inflasi dan fluktuasi nilai tukar yang signifikan. Nah, jadi sudah tahu kan perbedaannya cara transaksi uang Dong Vietnam dan Baht Thailand. Di sini ada beberapa contoh mata uang dari Thailand beserta dengan Vietnam. Seperti yang kita ketahui, contoh mata uang Thailand itu ada 1000 baht, 500 baht, 100 baht, 50 baht, dan untuk koinnya ada 10 baht, 5 baht, 2 baht, 1 baht, 50 satang, dan juga 25 satang. Sedangkan di Vietnam pula ada 500 dong, 200 dong, 100 dong, 50 dong, 20.000 dong, sama 1000 dong. Oke, jadi buat teman-teman, apakah sudah bisa dimengerti tentang perbedaan mata uang Thailand beserta dengan Vietnam dan mengetahui bagaimana caranya bertransaksi di kedua belah pihak negara tersebut? Oke teman-teman, thank you for watching, bye-bye.